Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Fajar akan menyampaikan materi mengenai fungsi trigonometri. Oke, fungsi trigonometri. Fungsi-fungsi trigonometri umum didefinisikan berdasarkan atas sudut segitiga seperti gambar berikut. Atau ini sudah sering kita dapatkan pada waktu sekolah SMA ataupun SMP juga mungkin sudah pernah dibahas. Semisal ada segitiga dengan titik sudut A, B, C, dan sisi di hadapan sudut A adalah A kecil, dan sisi di hadapan sudut B besar adalah B kecil, dan sudut di hadapan C besar adalah C kecil. Maka didapatkan fungsi dasar sin A sama dengan A per C, atau biasa kita sebut dengan demi, depan per miring. Untuk cos A sama dengan B per C sama dengan samping per miring atau biasa disebut dengan sami. Nah, untuk tan A sendiri sama dengan sin A per cos A sama dengan A per C plus B per C didapatkan A per B atau biasa yang kita sebut dengan desa, depan per samping. Oke, untuk selanjutnya kotangan A sama dengan sepertan A didapatkan B per A. Untuk sekan A sama dengan seper cos A sama dengan C per B. Dan untuk kosekan A sama dengan seper sin A sama dengan C per A. Nah, untuk selanjutnya ini sifat-sifat atau rumus-rumus sinus dan kosinus. Yang pertama, penjumlahan. Nah, penjumlahan di situ rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ada sin A plus B, ada sin A min B, ada cos A plus B, ada cos A min B, ada tangen A plus B, ada tangen A min B, seperti yang sudah tertera dalam gambar. Dan ada juga rumus kali sinus dan kosinus. 2 sin A kali cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, dan 2 sin A sin B. Nah, untuk di sampingnya ada rumus sudut rangkap 2. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi untuk rumus sudut rangkap cos 2A ini terdapat 3. Yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Bisa juga 2 cos kuadrat A min 1, bisa juga 1 min 2 sin kuadrat A. Sama halnya juga untuk tan 2A. Sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Sama juga dengan 2 cot A per cot kuadrat A min 1. Sama dengan 2 per cot A min tangen A. Oke, untuk rumus sudut rangkap 3 dan rumus tengah sudut bisa dibaca di gambar. Dan di sini juga ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Di sini yang berwarna biru ada sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta. Sin setengah alfa min beta. Cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta. Cos setengah alfa min beta. Cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta kali sin setengah alfa min beta. Nah, dan ini terdapat beberapa nilai sudut istimewa mulai 0 sampai 2pi untuk sinus alfa sampai dengan kotangen alfa. Oke. Selanjutnya kita akan membahas grafik fungsi trigonometri. Oke, grafik fungsi trigonometri mulai dari dasar yaitu grafik sinus, grafik kosinus, dan grafik tangen. Untuk grafik sinus sendiri, misal fungsi fx sama dengan sin x berulang atau memiliki periode setiap 360 derajat atau 2pi. Nilai dari fx sama dengan sin x sendiri terletak antara positif 1 dan negatif 1 atau biasa ditulis nilai mutlak sin x kurang dari sama dengan 1.
karena nilai sin X maksimal adalah positif 1 dan minimal adalah negatif 1. Untuk grafik cosinus, fungsi fx sama dengan cos X berulang setiap 360 derajat atau periodenya 2pi dan memiliki nilai antara plus 1 dan min 1. Sedangkan untuk grafik tangen, fungsi fx sama dengan tan X berulang setiap 180 derajat atau pi periode. Nilai dari fx tan X tidak dapat didefinisikan pada X sama dengan 90 derajat, 270 derajat, dan sebagainya. Karena tan X didapat dari sin X per cosinus X. Di mana di sini pada sudut 90, sin A sama dengan 1 dan cos A sama dengan 0. Sedangkan tangen A 1 per 0 tidak terdefinisi. Sehingga pada alfa atau X sama dengan 90, 270, dan seterusnya tidak diketahui rumus atau hasil dari tangen. Nah, ini grafik dari sin X dimulai dari 0, saat pi per 2 nilainya 1, saat pi nilainya 0, dan selanjutnya sampai 2pi, sehingga ini dinamakan satu periode. Karena setelah 2pi, grafik akan kembali seperti dimulai dari 0. Nah, ini untuk grafik cos X dimulai dari saat X0 menghasilkan 1, saat X pi per 2 menghasilkan 0, dan saat X pi menghasilkan min 1, dan seterusnya, sampai saat X sama dengan 2pi didapatkan cos X bernilai 1. Dan grafik berulang seperti pada saat X sama dengan 0. Jadi periode dari cos X sama dengan 2pi. Ini untuk grafik tan X. Dengan periode pi dan saat X bernilai pi per 2 atau 90, dia tidak dapat terdefinisi. Oke. Oke, selanjutnya langsung saja kita membahas contoh soal yang masih simpel. Nah, untuk yang pertama, gambarkan grafik Y sama dengan cos 2X, di mana X terletak antara 0 sampai 2pi. Karena Y sama dengan cos 2X, maka grafik tersebut memiliki periode atau berulang setiap 360 derajat per 2. Karena di sini 2X sama dengan 180 derajat atau pi. Dan memiliki nilai positif 1 antara positif 1 dan negatif 1. Sehingga grafik dari Y sama dengan cos 2X seperti yang tertera di sini. Di mana pada saat X sama dengan 180 atau sama dengan pi, maka grafik berulang lagi. Jadi ini dimulai dari X sama dengan 0, turun, saat pi per 2 menghasilkan min 1, naik lagi, sampai pada saat X bernilai pi, dia udah di maksimal dan kembali turun. Jadi ini dinamakan satu periode, sedangkan pada saat 360 terdapat 2 periode. Oke. Untuk selanjutnya nomor 2, tentukan nilai fungsi fx sama dengan sin x plus cos x min tan kuadrat x per sin 2x plus 2 sekan x jika x sama dengan pi per 3. Untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa fungsi fx sama dengan sin x plus cos x min tan kuadrat x per sin 2x plus 2 sekan x untuk X sama dengan pi per 3. Jadi kita masukkan saja X sama dengan pi per 3. Didapatkan sin pi per 3 plus cos pi per 3 min tan kuadrat pi per 3 per sin 2 kali pi per 3 plus 2 sekan pi per 3. Berdasarkan sudut istimewa yang sudah ditampilkan di awal tadi, didapatkan sin pi per 3 sama dengan setengah akar 3, cos pi per 3
setengah tangen kuadrat pi per 3 akar 3 sin 2 pi per 3 atau 2 sin 2 per 3 pi didapatkan setengah akar 3 dan 2 sekan pi per 3 adalah 2. Sehingga didapatkan akar 3 plus 1 min 6 per 2. Di sini kita samakan penyebut. Untuk yang bawah juga kita samakan penyebut. Kalau sudah, ini karena pembagian maka bersifat perkalian. Dibalik akar 3 min 5 dari sini per 2 dikali 2 per akar 3 plus 8. Karena di bawah terdapat bentuk akar, maka kita rasionalkan. Sehingga dikali akar 3 min 8 per akar 3 min 8 didapatkan 3 min 13 akar 3 plus 40 per 3 min 64 sama dengan 43 min 13 akar 3 per negatif 61. Atau ini juga bisa disama dengan 13 akar 3 min 43 per 61 juga bisa. Oke, cukup sekian materi mengenai fungsi trigonometri. Mohon maaf atas segala kurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.